Selamat siang. Saat ini kita telah menerima hasil putusan dari Pengadilan Negeri Tual berkaitan dengan kita Yayasan SMK Kesehatan Langgur antara Yayasan Trimurti Kencana bersama Yayasan Buruan Tutup Ratu Adaud, di mana dalam amar putusannya itu dia tidak memberikan substansial terkait dengan siapa yang kalah, yang siapa menang. Sekarang menurut pendapat Bapak Yosef Leruba selaku penasihat hukum terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Tual seperti apa? Kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman wartawan dan media yang siang hari ini kita bisa bertemu, berjumpa lagi dalam suasana yang sangat bagus. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum dari Yayasan Buruan Tutup Ratu Adaud, dalam hal ini prinsipal, pembina dan pendiri adalah Bapak Simon Herman Batseran, sarjana ekonomi. Dia memberikan kuasa kepada saya, Yosef Leruba SH, dari kantor lawyer dan kantor kuasa hukum saya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Malra yang besok merayakan Hari Raya Idul Adha, kami atas nama penggugat menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua bersaudara-bersaudara kita dari KEI maupun semua yang ada di Tanah KEI, kota dan kabupaten yang merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban besok. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, menyangkut pertanyaan tentang putusan gugatan dari Yayasan Buruan Tutup Ratu Adaud kepada Yayasan Trimurti Kencana, dan setelah bersidang kurang lebih 6 bulan sudah diputus dan kita sudah dapat hasil tanggal 12 kemarin. Tanggal 12 kita sudah dapat putusan dalam bentuk yang kami dapat salinan turunannya. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam putusan ini amarnya itu hanya menyebut 2 kata. Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Yang kedua, penggugat dikenakan biaya yang ditaksir sekitar 12 juta rupiah. Jadi saya mau menegaskan bahwa kalau simpang siurnya berita yang kita dapat di medsos menyangkut public opinion atau pendapat umum lalu orang terbuai dengan medsos, saya menggarisbawahi bahwa ini kesalahan pemberitaan dari saya tidak tahu siapa tapi menjadi viral. Pengadilan Negeri Tual setelah saya bertemu dan mengambil dokumen ini, saya pelajari dengan waktu yang cukup lama dan hari ini baru saya bicara atas nama penggugat prinsipal Simon Herman Batseran SE, pendiri dan pembina Yayasan Buruan Tutup Ratu Adaud. Jujur bahwa dalam putusan ini tidak menyebut gugatan tidak diterima atau ditolak, tidak ada, baca satu pun tidak ada, dan tidak boleh orang menafsirkan bahasa di luar putusan hakim. Ini distorsi namanya, ini pembelokan arah dari amar putusan. Kita cukup baca apa yang dimaui hakim dan di bawah ditutup dengan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Berarti dalam hukum kita mengenal apa yang namanya ingkrah. Ingkrah berarti hak penggugat untuk mengajukan upaya hukum lain. Kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, dia masih punya hak hukumnya, dia banding. Kalau tidak puas terhadap banding, dia masih kasasi. Kalau tidak puas terhadap kasasi, dia masih peninjauan kembali. Saya dan penggugat percaya terhadap pengadilan, baik tingkat pemula, tingkat pengadilan tinggi mau Mahkamah Agung. Kami sangat percaya. Jadi kami tidak suka mengobrol omongan yang tidak betul. Di KEI ini kita punya tugas untuk memberikan pelajaran dan pemahaman hukum kepada orang banyak yang tidak tahu. Kalau kita ini terus tergoda dan terbuai dengan bahasa medsos,
Kasihan masyarakat kita. Kultur kita ini harus kita bicara, jangan mulut geram, jangan telinga tipis. Kita belajar karena masyarakat mau tahu hal-hal edukatif. Kultur apa, politik hukum apa yang masyarakat harus terima. Bukan baru berita sedikit semua naik lalu viralkan. Padahal ujungnya tidak baca baik-baik, tidak lihat. Ini namanya auditu, orang yang mendengar dalam hukum. Dan sekali lagi selaku pengacara penggugat, siang hari ini saya mau katakan apa yang benar. Kami akan melakukan upaya hukum dan itu rahasia kami, tergantung penggugat, dan kami punya waktu masih sampai dan dengan tanggal 30. Dua minggu dari putusan ini kami terima. Jadi sekali lagi saya menggarisbawahi untuk teman-teman media ikut membantu, karena tugas kita pendidikan itu selain pemerintah, swasta pun ikut melaksanakan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar. Menyangkut substansi gugatan, sekali lagi dengan segala kearifan saya mau bilang bahwa yayasan ini adalah badan hukum, bukan badan usaha. Teman-teman banyak tidak mengerti tentang badan hukum yang dikeluarkan yayasan maupun badan usaha, tapi ada yang bicara seenaknya. Itu saya garis bawahi pertama tentang Yayasan Buruan Tutuk Ratu Adaud kenapa menggugat. Dan SMK Kesehatan Langgur yang dibawa Yayasan Buruan Tutuk Ratu Adaud, dari awal kami tegaskan tidak ada masalah. Kami tidak berniat untuk menelantarkan anak bangsa. Tidak ada niatan itu. Buruan Tutuk Ratu Adaud sejak berdiri awal, dia punya tujuan mencerdaskan generasi muda. Pendidikan nasional sesuai tujuan pemerintah. Siapa yang menelantarkan anak bangsa? Saya pikir itu tidak ada. Itu hanya orang yang makar dan harus disuruh keluar dari republik ini. Kalau Buruan Tutuk Ratu Adaud tidak. Berikut, saya aku kuasa hukum dan pengacara Buruan Tutuk Ratu Adaud, saya mau katakan bahwa kami punya gugatan ini berdasar pada PMA, perbuatan melawan hukum, onreh mati gedat, dan kami mendalilkan itu. Kenapa terjadi perbuatan melawan hukum? Karena pemegang rekomendasi ini bukan orang yayasan, tapi berdiri jauh dan mendatangi kantor pemuda dan olahraga mengatakan mengambil alih. Tapi ini dia tidak buktikan mengambil alih. Sekolah ini dengan cara hukum, tapi dengan cara yang ketorang orang kaya bilang begini. Maaf, kita jangan terbuai dengan yang namanya fengut. Fengut itu manjekong, orang Aro bilang manjekong. Kedua fakdodod, dan ketiga itu bor, pencuri. Jadi ini kalau kita terjemahkan ke hukum, fengut ini egen rating, main hakim sendiri. Fakdod kalau penganiayaan pun egen rating masuknya. Apalagi bor, pencuri 363 ini. Jadi bahasa kaya ini hampir sama juga dengan hukum kitab kita yang nasional, hukum nasional juga ada kesan kuat itu. Jadi saya sangat sedih bahwa kami membuktikan tentang PMA onreh mati gedat, kami mendapat putusan ini tapi tidak apa-apa. Ini strategi saya dan penggugat untuk melakukan upaya hukum. Berikut yang paling penting, keputusan Bupati Maluku Tenggara, dalam hal ini mantan Bupati Saudara Andre Rentanubun, tentang izin operasional itu sudah dicabut dan kami tidak mendalilkan itu. Objek tata usaha negara adalah putusan pejabat yang berwenang yang merugikan orang. Tapi setelah kami pelajari, itu bukan yang utama dari gugatan ini. Kalau menuju ke PT UN, namun saya dari awal tahu, tapi SK Bupati itu sudah dicabut. Tidak guna kita gugat lewat pentual tentang SK Bupati tentang izin operasional karena beliau sudah cabut. Untuk apa kita menggugat? Itu objek tata usaha negara. Jadi saya punya pengalaman membela perkara tata usaha negara cukup panjang. Di Jogja ada sekitar 4 perkara, di Batam lebih dari 4. Jadi kalau ada kawan-kawan bilang tentang tata usaha negara, saya ketawa. Kamu gugat perkara tata usaha negara di mana?
Saya tangani perkara korupsi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Batam. Saya tahu tentang korupsi unsur-unsurnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, distorsi pembelokan dari bunyi putusan ini, kami atas nama penggugat sangat menyesal. Tetapi sudahlah, semua orang pengguna Facebook bisa memberitakan itu, seperti orang Jawa bilang, sesuai cangkeme, sesuai mulutnya. Tapi sebenarnya ini tidak ada unsur mendidik, pembelajaran. Terus berikut kepada teman-teman wartawan, saya mau sampaikan bahwa kami dari penggugat menegaskan bahwa sekolah ini tetap berjalan. Penerimaan siswa baru SMK tetap dengan tahap-tahapnya apapun, MOS, MOS, kami tetap berjalan. Sekolah ini berjalan. Dan yang ketiga, saya perlu menjelaskan kepada kawan-kawan media yang siang hari ini kita bisa silaturahmi dan berkumpul, menanyakan pendapat saya bahwa perkara laporan dugaan pemalsuan NPSN itu ranah pidana. Saya akan menyurati Mabes untuk memeriksa laporan polisi ini tentang pemalsuan dokumen atau tidak di kriminologi dan identifikasi Mabes di Trunojoyo. Jadi saya minta perkara pidana harus dipisahkan dan perdata, tidak boleh campur baur dalam hukum. Kalau sudah mengerucut, sudah gelar, kita minta untuk ditahan mereka yang tersangkut. Karena dalam pembuktian perkara perdata, mereka bilang yang tidak bercap dan berlogo itu tidak sah, palsu. Sekolah-sekolah yang top yang kami pakai menjadi pembuktian, dia bilang palsu. Sekolah ini sudah berdiri lama, sekolah negeri dan swasta yang ada, dia bilang palsu, dia bilang tidak bercap. Siapa yang berani bilang? Saya penggugat, saya tidak berani bilang dokumen negara. Yang berikut saya mau bilang, kalau ada perkara ini karena kami menggugat karena 2016, kalau ada wisudanya, kelulusan alumni kan karena ada kelas tahun 2015 sama 14 dong. Inilah persoalan hukum yang kami dan penggugat ributkan di pengadilan karena mengambil alih sekolah ini secara melawan hukum. Itu fakta. Dan saya tegaskan lagi, kami akan minta pendapat ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang produk kelulusan dengan tahun kelulusan 2016 ke atas. Kami akan tempuh upaya itu dengan sambil kita menunggu upaya hukum dari penggugat tentang putusan perkara ini. Jadi semua pihak menahan diri, tidak terkecoh. Saya menghimbau kepada semua orang tua yang merasa berniat baik untuk anak-anak masa depan, percaya hukum adat DKI yang hidup, menjaga kekeluargaan, hirani itu ini, itu dit. Silakan. Kalau saya ngomong ini tidak betul, hukum dan leluhur akan melihat saya. Dua ini cirkai, enbenbor umat lian di Rafa. Jadi kalau memang saya tidak punya niat tidak baik, silakan. Hukum yang berjalan, nahadun kefak, hukum talian, hukum kita. Tapi kalau kita punya barang, kita akan kejar sampai kapanpun. Jadi sekali lagi mungkin kawan-kawan teman-teman media, siang hari ini kita berjumpa, saya sudah memberikan sedikit pembahasan, sedikit masukan selaku kuasa hukum, dan kami sudah menandatangani dua surat kuasa, nanti mana yang diberlakukan. Jadi sekali lagi ya, ini akan kami menempuh karena dia punya hak masih ada, tergantung beliau. Kami menunggu waktu ini. Terima kasih, sementara cukup sekian.